riwayatkan saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala dawu sahabat Ibnu Umar akhadha ngalap itu memegang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibaya kelawan pundak luru ingsun. Suatu saat Kanjeng Nabi megang pundaknya Ibnu Umar. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kun ana sira fid dunya ing dalem dunya ka'annaka kasudune sira iku gharibun wong kang ngumbara. Jadilah kau di dunia seperti orang yang mengembara. Au abiru sabilin utawa wong kang liwat dalan. Jadi hendaknya kamu di dunia ini seperti orang asing, orang pengembara. Yang namanya pengembara pasti dia akan kembali ke rumah. Rumah kita ini pengembara. Rumah kita itu besok di surga. Makanya Rasulullah SAW ingatkan jangan anteng. Di dunia ini kita harus siap-siap. Sebab rumah kita itu adalah surga. Kita ini akan kembali ke surga. Dunia ini hanya persinggahan. Wa kana lan sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu iku yaqulu da'u sapa Ibnu Umar idza amsaita nalikane manjing sore sira. Idza amsaita nalikane manjing sore sira fala tantazir mongko ojo ngenteni sira as-sabaha ing isu. Kalau kamu sudah sore, jangan nunggu besok pagi. Biasakan melakukan pekerjaan seketika. Hendaknya lakukan pekerjaan segera. Jangan suka menunda-nunda waktu. Kita ini waktu habis untuk apa? Medsos. Makanya menurut saya ukuran wanita solihah, kamu kalau cari istri yang tidak punya medsos. Bahwa sekarang orang semua sibuk TikTok, WA, grup, Facebook, akhirnya tidak berbuat apa-apa. Istri-istri nggak masak demi memantau Facebook. Istri-istri sudah tidak ngopeni bojone, sibuk jawab WA grup. Ini waktu yang terbuang sangat banyak. Banyak sekali waktu terbuang gara-gara medsos. Ya kalau untuk ngaji lumayan. Lah yang banyak itu untuk WA grup, ngerumpi, Facebook, apalagi itu ya YouTube dan lain-lain. Waktumu akan habis kalau kamu mabuk dengan handphone. Istilahnya itu tapping ya. Pun snapping. Orang sibuk handphone itu berbahaya. Akhirnya dia akan kehilangan kebahagiaan. Sebab dia sibuk ngurusi handphone, tidak peduli dengan sekelilingnya. Kadang sampai suami istri diranjang podo nyekel handphone. Ya jadi masih usah ambil gak ngutik-ngutik. Waduh ngutik handphone diri. Inilah akibatnya banyak rumah tangga kehilangan kehangatannya. Kalau dulu orang menghabiskan waktu di TV, sekarang handphone ini jauh lebih berbahaya dibanding TV karena bisa dipegang.
remote TV kan tidak bisa dipegang, jadi harus ditunggu. Tapi kalau handphone dibawa ke WC, dibawa ke kamar, dibawa ke dapur, waktu akan sangat banyak terbuang karena handphone. Makanya di pondok tidak boleh bawa HP. Pengurus-pengurus bawa HP, isu angel tangi. Ya karena malam hari terus handphonenya berbunyi. Kamu harus bisa batasi dirimu sendiri. Saya kalau jam 10 handphone tak taruh jauh dari kepala. Sudah selesai. Jangan dekatkan handphone dengan kepalamu. Ganti-ganti. Ini harus ada kesadaran. Gimana kamu bisa bangun subuh pagi tertib? Penyakitnya ya HP itu. HP ini sudah menjadi candu. HP ini bagi anak kecil lebih berbahaya daripada whisky, racun. Orang tua yang memberi anaknya HP sama dengan memberi anaknya satu botol whisky. Dia sedang meracuni anaknya. Anak-anak kecil itu biarkan bermain, lari-lari, ya, mobil-mobilan. Jangan anak kecil dicekoki handphone. Akhirnya Doraemon terus. Hidupnya jadi penuh fantasi. Itu tidak sehat. Anak-anak harus dijauhkan dari handphone. Faidah asbahna nalikane manjing isu sira fala tantazir monggo aja ngenteni sira al-masaa ing waktu sore. Kalau kamu sudah pagi jangan nunggu sore. Kalau sore jangan nunggu pagi. Gunakan waktu secara efektif. Jangan habiskan waktumu dengan handphone. Ini saya melihat sudah semakin nyata. Ancaman HP ini semakin nyata. Kadang saya lihat satu keluarga, bapak, ibu, anak, tapi nggak bicara. Bapaknya pegang handphone, ini mbok nih pegang handphone, anaknya pegang handphone, semuanya memandang layar HP masing-masing. Terus apa gunanya mereka bertemu kalau dia tidak bicara? Suami istri di mobil juga begitu, nggak bicara. Suaminya pegang HP, istrinya pegang HP. Ini loh pembunuh kehangatan rumah tangga itu HP. Pembunuh ketentraman itu HP. Jadi saya ingatkan, jangan terus kita ini mabuk HP. Ya kamu jadi nggak ngaji, nggak sembahyang. Ya contohnya pengurus-pengurus isu kayak sotangi. Itu karena mabuk HP. Coba HP-nya dirampas, pasti bangun pagi. Ini sudah nyata. Ancaman HP ini nyata, fakta. Ya. Orang bahkan bisa cerai gara-gara HP. Makanya ini harus dikurangi. Bagaimana kita ini bisa bagi waktu, waktunya sholat, waktunya jamaah, waktunya ngaji. Jangan terus-terus mabuk HP. Wa hudlan nala sira bin sihatika saking sihat sira lima rodika krono loro sira. Ambil waktu sehatmu untuk waktu sakitmu. Artinya bersiaplah, mumpung sehat. Jangan digunakan untuk hura-hura. Kamu boleh rekreasi, boleh bersenang-senang, tetapi jangan terus-terusan. Ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk rekreasi. Tetapi itu nunggu libur ya. Beri kesempatan, tetapi tidak terus-terusan. Wa min hayatika lan saking urip sira. Wa min hayatika lan saking urip sira limautika krana mati sira. Sebelum kamu mati,
kesempatan hidup ini gunakan. Kesempatan di pondok ini mahal. Kamu di pondok punya banyak waktu, jangan malah keluyuran. Gimana caranya ngajinya lebih baik, sekolahnya lebih baik. Jangan sudah datang jauh-jauh ke pondok malah ngeluyur. Nanti ada waktunya liburan. Liburan silahkan berlibur ya. Tapi waktunya sekolah harus sekolah. Gunakan kesempatan ini, jangan disia-siakan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa anhu lan saking Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Kanjeng Nabi ma hakum li'in. Ma iku apa? Hakum li'in utawi tingkai wong suwiji muslimin kang Islam lahu iku kedue muslim syai'un utai suwiji-wiji yusihi kang wasiat sapa muslim ing wasiat sapa muslim fihi ing dalem syai' yabitu halingi nap sapa muslim lailataini ing dalem rukuni wa wasiyatuhu hale utawi wasiat muslim iku maktubatun den tulis indahu ono ngersane muslim. Maksudnya Rasulullah SAW mengajarkan hendaknya kita ini dalam rangka menjaga, mengantisipasi kalau kita sewaktu-waktu mati. Maka Nabi menganjurkan supaya menulis wasiat. Apa yang harus kamu lakukan itu supaya ditulis. Apalagi kalau itu hutang. Kalau kamu punya hutang, kamu harus tulis itu hutang, supaya kalau suatu saat kamu mati, hutangmu ada yang nyauri. Jadi kalau kamu punya tanggungan pada orang, apa itu hutang piutang atau yang lain, hendaknya kamu menulis tulisan bahwa kamu punya hutang pada fulan, supaya kita ini jangan sampai punya tanggungan pada orang lain. Rasulullah SAW mengajarkan supaya kita nulis wasiat. Ya tulisan. Apalagi kalau itu berhubungan dengan kewajiban. Kalau kamu punya hutang, punya tanggungan, tulisan. Supaya kalau kamu seandainya mati, kita kan tidak tahu, mungkin saja mati, tidak sakit mati, bisa saja. Namanya mati itu di luar dugaan manusia. Supaya kalau seandainya kamu mendadak mati, apa yang jadi kewajibanmu bisa diselesaikan. Terutama hutang piutang harus ditulis. Ataupun kamu punya kewajiban, ini apa yang milik orang yang kamu bawa, itu supaya ditulis sehingga kalau seandainya kamu mati ada yang menyelesaikan. Jangan menunggu sakit. Jadi wasiat itu tidak menunggu sakit. Kadang orang itu nulis wasiat kalau sudah sakit. Wasiat itu sebaiknya ditulis setiap saat. Jadi kalau saya mati apa? Atau itu merupakan niat-niat, saya kepingin apa,
Umpamanya awak mulai mati tulisan, kalau saya mati sandale kayak sopo, koplo kayak sopo, ya ganti apa? Ya kalau orang itu mampu ya umpamanya ini saya wakafkan. Apa yang ingin kamu lakukan, tulis ya. Hendaknya semua orang ini ingat mati. Semua orang harus sadar bahwa dia suatu saat pasti akan mati. Lah kalau mati jangan merepotkan. Saya masih ingat contoh almarhumah istri saya. Almarhumah istri saya itu sebelum meninggal sudah siap kain kafan. Jadi tulisi, ini kain kafan kalau saya mati. Sudah dicuci air Zam-Zam dibawa ke Mekah. Ini sudah disucikan Zam-Zam, kafan kalau saya mati. Terus nomor PIN ATM-nya sudah ditulis semua. Sehingga waktu dia meninggal, saya gak bingung. Kan dia punya ATM mandiri, punya rekening BCA. Itu ditulis di handphonenya, PIN ATM BCA, PIN ATM mandiri. Jadi dia itu orang yang memang sudah siap mati. Harusnya begitu semua orang. Tidak perlu tulisan PIN ATM biro. Karena nanti kalau kamu mati sulit buka ATM itu. Harus ke pengadilan untuk menentukan ahli waris. Repot, ribet. Makanya kalau bisa ya, saya sendiri juga menulis. Ini rumah saya berikan si ini saya berikan si anu. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan supaya kita ini ingat mati. Dengan kita menulis wasiat, berarti kita itu siap untuk mati. Itu anjuran dari Nabi. Hendaknya kamu tulis apa yang ingin kamu lakukan, termasuk kalau kamu ingin wakaf umpamanya, kalau kamu ingin amal jariah, tulis supaya bisa dilakukan oleh ahli waris. Muttafaqun alaih, hadal hadis muttafaqun alaih wa hadza lafdzul Bukhari. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat kalian li muslimin kedua Imam Muslim, yabitu teksnya yabitu nginep sapa umrin salata layalin ing dalam telung wengi. 2 hari atau 3 hari itu hanya ancang-ancang. Maksudnya tidak menjadi batasan. Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebut hendaknya dia menginap dalam 2 malam atau 3 malam itu sebagai ancar-ancar. Artinya setiap saat kalau kamu bisa tuliskan wasiat apa yang ingin kamu lakukan. Wa fi riwayatin salatulaya alam numa mamarat ora liwat aliyah ing atase ingsun apa lailatun sunni mundu sami itu awit saking krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu nabi dzalika in qul illa wa inni an iku sertane ingsun wasiyati utawi wasiat ingsun. Jadi Ibnu Umar mengatakan sejak saat itu saya selalu menulis wasiat. Menulis wasiat ini salah satu indikator bahwa kita ini siap mati. Kita ini tidak tahu ya kapan mati, tidak tahu. Makanya kalau bisa wasiatnya sudah ditulis bahwa nanti kamu ini itu ini. Wa an Anasin lan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu hadun khatam garis maksudnya membuat garis sapa
An-Nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bainama mongko ing dalem suci wektu khututon ing pira-pira garis. Faqala nulidawu sapa Kanjeng Nabi, hadza utai ila garis iku al-insanu menungso. Wa hadza ikilah khot iku ajalu mausone matine insan. Fa bainama ing suci wektu huwa utawi insan iku kadhalika kaya mengkono khoton iku ilja'an litaqahu in mengkono insan apa al-khottu garis al-aqrabu kang luwih pak. Rawahul Bukhari. Maksudnya Nabi menggambarkan kehidupan itu sudah ada garis. Manusia hidup ini sudah ada garisnya. Ini garis hidup, ini garis mati. Kalau sudah waktunya mati, ya dia pasti akan mati. Sakit atau tidak sakit, orang itu pasti mati. Makanya Nabi menggambarkan ini garis, ini harapan, ini kematian. Orang tidak akan tembus pada garis ini. Kalau sudah garisnya sampai, ya pasti mati. Walaupun dia tidak sakit, ya mati. Makanya kita ini harus sadar bahwa kehidupan ini pasti berakhir dengan kematian. Ini kesadaran yang terus harus diingat supaya kita ini hati-hati. Orang itu kalau ingat mati pasti dia berhati-hati. Coba bayangkan, seandainya nanti jam 10 siang kamu akan dieksekusi, ditembak, pasti sekarang kamu udah sudah nangis. Orang mau mati pasti dia ketakutan. Makanya kalau orang itu ingat mati, pasti hidupnya baik. Ada Rasulullah SAW, kafa bil mauti wa'idhon. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Kalau kamu sadar mau mati, wis kate lapo. Walaupun kamu macam-macam, lek mati terus lapo, gitu. Kesadaran mati ini yang membuat kamu menjadi ingat. Kalau kamu mau mati terus kate lapo maneh. Kesadaran itu membuat kamu harus siap untuk kehidupan setelah mati. Sebab kita ini mau apa lagi? Hidup terbatas, makan terbatas. Jangan ngelamun terus. Orang itu menjadi ambisius, menjadi gila harta, menjadi hasut, rakus, iri, sebab dia lupa mati. Seandainya dia ingat kematian, maka untuk apa dengki? Toh harta tidak dibawa mati. Buat apa sih kamu menumpuk-numpuk harta? Toh hartamu juga tidak kamu bawa mati. Kamu mau maksiat, golek mati, terus gimana? Jadi rem kehidupan ini kematian. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita ziarah kubur. Supaya apa? Dengan ziarah kubur kita ingat bahwa hari ini kita menziarahi, suatu saat kita juga akan diziarahi. Kalau hari ini kita datang ke kuburan, besok atau kapan
orang akan datang ke kuburan kita. Kesadaran mati ini penting sekali. Itu yang membuat kita menjadi tidak rakus, tidak ambisius. Toh mati, untuk apa? Kalau sudah sadar mau mati, untuk apa kamu hidup bangga-bangga di dunia, bangun rumah, bangun ini, toh juga kamu akan mati. Kesadaran mati ini yang membuat kita akan jadi baik. Uang itu muakal, orang itu menjadi jahat karena dia lupa kalau akan mati. Sebab kalau dia sadar mati, pasti tidak akan begitu. Dan mati itu tidak harus tua. Syaratnya mati tidak harus tua. Muda mati juga banyak kok. Teman-teman saya satu kelas di pondok kemarin di total yang sudah mati sudah puluhan teman saya sekelas. Artinya mati tidak harus tua. Ini kesadaran yang penting. Kalau kita sadar kita mesti mati, maka kita harus siap-siap mencari bekal untuk kehidupan setelah mati. Apa yang akan kita bawa? Kalau kamu pergi ke Surabaya, kamu harus bisa beli karcis. Kalau nginep, kamu harus bisa bayar hotel. Lah kalau ke surga, bayarnya apa? Ya. Ini penting sekali. Hari ini kamu bisa bayangkan, kita ini hari ini kalau mau pergi ke Jakarta, umpamanya, kita ini sudah bisa pesan hotel dari sini. Saya kemarin minggu lalu ke Jakarta, saya pesan hotel. Apa itu? Le Méridien, hotel bintang 5. Bisa dipesan. Pakai apa? Pakai aplikasi apa? Traveloka. Jangankan hotel di Indonesia, saya kapan hari pergi ke Yunani, beli hotelnya dari sini. Buka namanya aplikasi booking.com. Kita mau tinggal di mana? Saya mau pergi ke Mekah, hotel dimilih dari sini. Mau bintang 5, bintang 4, bintang 1, harganya ada di aplikasi. Terus mau dijemput apa enggak? Kalau mau dijemput mobil apa? Saya pergi Jakarta, yang jemput mau apa? Alphard, Corolla, Innova, Avanza, Gojek, bisa disebut semua. Jadi kita mau pergi itu sudah bisa disiapkan. Seperti itu kita akan ke akhirat. Kamu mau kemana? Mau ke surga apa mau ke neraka? Surganya jalur sing kelas piro? Orang ngerokoknya jalur sing VIP, hono. Double kok sing boleh ngerokok sing paling jero diri. Kamu sudah bisa pesan tempat tinggalmu besok di akhirat. Sama dengan kita kalau mau pergi, hotel sudah bisa kita siapkan, jemputan bisa disiapkan, walaupun kita tidak pernah pergi ke sana. Saya pergi ke Pulau Santorini, pulau yang paling cantik, salah satu pulau yang paling cantik di dunia, namanya Pulau Santorini di Yunani. Saya belum pernah pergi ke Yunani waktu itu, sama sekali. Ya tiba-tiba cari aplikasi, ada promo pesawat Jakarta Yunani. Saya tinggal pesen pesawat ini dari Yunani, dari Aten. Saya mau pergi ke Santorini, cari tiket di sini di handphone. Sekarang kita beli tiket keliling dunia di handphone. Saya mau naik pesawat apa, harga yang berapa, ya kayak sini Garuda, apa Lion, apa Batik, ada di handphone. Bayarin apa? Kredit card. Dunia modern udah nggak perlu uang tunai. Saya sudah keliling dunia, pergi ke luar negeri kemana-mana, nggak pakai duit, pakai ini aja, pakai aplikasi. Jadi aplikasi itu luar biasa. Dari Athena saya pergi ke Santorini. Itu saya cari. Oh, turunnya di sini. Di sini saya harus dijemput.
Karena saya perkirakan datangnya malam, saya minta dijemput langsung ke hotel. Betul, begitu sampai di Santorini, turun pesawat, sudah ada yang jemput, sudah ada yang cari. Nama saya Ahmad ya, naik mobil Mercedes. Jadi saya belum pernah pergi ke sana. Orang sana sudah tahu kalau saya mau datang, dijemput. Dari mana? Dari aplikasi. Ya, kita bisa keliling dunia dengan handphone, bayarnya pakai kredit card, semua selesai. Loh, perjalanan di dunia bisa, apalagi perjalanan ke akhirat. Kalau kamu mau pesen hotel di surga ada. Kamu mau kemana? Oh, saya kepingin naik surga yang Jannatul Naim. Ya silakan. Syaratnya ini. Ono rek. Kan kepingin lebu swarga, tiketnya sudah dipesan sekarang. Ojo nabrak-nabrak. Bayang jamaah sing rajin, bayang sunnah, ojo Quran ini ya. Dijamin tiket masuk surga. Sebaliknya kalau kamu ingin ke neraka, enggak apa-apa. Ojo sembahyang, balon, ngombe, dadu, lakonan. Gue lah ketemu neraka yang paling VIP, maknyos. Jadi kamu bisa pesen. Ini sudah gambaran. Di dunia ini kita bisa gambarkan. Kita mau pergi sudah bisa pesen hotel. Saya sudah beberapa kali pergi ke Mekah tanpa travel, hanya pakai aplikasi. Beli pesawat Surabaya, Singapura, Surabaya, Kuala Lumpur tiket ke Medina, hotel ini. Di aplikasi ada. Nanti dari Medina saya naik ini ke Mekah hotel ini. Ada semua. Aplikasi. Dunia ini sudah satu genggaman. Saya pergi ke Amerika, saya pergi ke mana? Eropa, pakai ini aja. Sendiri saya dari Istanbul pergi ke Konya. Saya tidak pernah sama sekali pergi ke Konya. Cuma saya ingin ziarah makamnya Jalaluddin Rumi. Waktu itu saya rombongan di Istanbul. Teman saya ajak, ayo kita ke Konya. Gak ada yang mau. Ya sudah, saya berangkat sendiri. Bisa pakai apa? Aplikasi. Oh, naik pesawat di sini, turun di sini. Saya tidak bisa bahasa Turki. Ya wes, pergi saya bisa. Jadi kita itu sekarang keliling dunia ini, mau pesen hotel, mau bayar pesawat pakai aplikasi. Apalagi kalau kita mau pergi ke akhirat, aplikasinya sudah ada. Nopo nih Quran, misalnya kayak Quran, corone mlebu swarga kayak Quran nopo. Corone mlebu neraka ya ono. Aplikasinya lengkap, Quran dan hadis. Moga-moga kita ditakdir masuk ke surga. Amin Allahumma amin. Semua insya Allah masuk surga, dijamin. Kanjeng Nabi bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku ini masuk surga, full, semua masuk surga. Kecuali illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ono rek wong gak gelem mlebu swarga. Sahabat tanya, qila wa may ya'ba ya Rasulullah, yang tidak mau masuk surga siapa? Nabi jawab, man ata'ani dakhala jannah. Siapa taat pada saya, tiket masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa durhaka, gak manut, berarti dia tidak mau masuk surga. Tunggu, kamu ingin surga atau neraka? Hah? Mau surga atau neraka? Itu huru gitu nang dia lagi. Kan tidak surga, nang neraka. Jalan ke surga ikut Kanjeng Nabi. Jalan ke neraka ikut artis porno. Delok naik artis bokap-bokap ya.
Itulah jalan menuju ke neraka. Na'udzubillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.